Ya, pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir semakin memukul berbagai lini termasuk penerimaan pajak Indonesia. Per Juli, realisasi penerimaan pajak ini dilaporkan tumbuh minus 14,7%. Realisasi penerimaan pajak masih menunjukkan pertumbuhan minus seiring dengan pandemi yang belum juga usai. Per akhir Juli, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa penerimaan pajak terkoreksi 14,7% secara year on year. Koreksi ini lebih dalam dibandingkan minus 12,01% yang tercatat di semester pertama per akhir Juni 2020. Realisasi sampai akhir Juli kita adalah 711 triliun, terdiri dari untuk pajak migasnya 19,8 dan pajak non migasnya 582 triliun. Kita memang merasakan ya penerimaan ini tekanan biasa keras, terutama PPh 21 dan itu sesudah bulan Juni ini terlihat banyak sekali yang mengalami tekanan dari pajak untuk PPh 21. Untuk PPN juga kita lihat kontraksinya bahkan mencapai 12%. Karena kita lihat pergerakan nilai tambah ini dengan adanya COVID mengalami perlemahan. Untuk kepabeanan dan cukai mencapai 109,1 triliun dan ini cukainya 88,4 triliun dan pajak perdagangan internasional 20,6. Presiden Joko Widodo juga menyoroti seretnya penerimaan pajak. Ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat benar-benar terpukul sehingga diformulasikan jurus-jurus jitu untuk mengungkit perekonomian terutama agar pertumbuhan di kuartal 3 tidak minus. Penerimaan pajak di bulan Juli ini mulai stuck lagi, tidak gini tapi sudah gini lagi. Ini menunjukkan bahwa memang daya beli di masyarakat itu sudah mentok lagi karena kita terkendala oleh misalnya restoran hanya buka 50%. Kemudian tempat wisata juga okupansi hotel juga belum bisa tinggi. Saya kira ya nggak apa-apa, tetapi harus ada jurus yang lain yang bisa kita lakukan, yaitu dengan meningkatkan investasi agar di kuartal ketiga itu bisa mengungkit. Tahun ini, penerimaan pajak yang tercantum dalam revisi APBN di Perpres nomor 72 tahun 2020 ditargetkan sebesar 1.198,8 triliun rupiah. Sementara dalam rancangan APBN 2021, target pajak diperkirakan sekitar 268,5 triliun rupiah. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, berakhir Juli secara jenis koreksi terdalam pada penerimaan pajak ini tercatat pada PPh 26 yang minus 57,68%, PPh badan minus 45,55%, PPh PPN impor minus 40,8% dan juga PPh 21 yang minus 20,38%. Dan penerimaan di sektor-sektor utama ini juga menunjukkan koreksi pemirsa. Apa yang bisa menjadi strategi untuk mengoptimalkan pajak di tengah pandemi yang belum juga usai? Kita akan membahasnya bersama Direktur Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama, dan juga pengamat dari Dhani Darussalam Tech Center, Bawono Kristiaji. Saya sapa dulu keduanya yang sudah bergabung bersama kami melalui telekonferensi. Pak Hestu, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi. Dan juga Pak Bawono, terima kasih juga untuk waktunya. Saya langsung saja, tadi kita sudah lihat pernyataan Pak Jokowi, mungkin saya ke Pak Hestu dulu untuk menanggapi. Pak Jokowi bilang bahwa pajak stuck, daya beli menunjukkan stuck juga, dan dibutuhkan sesuatu yang lebih signifikan lagi untuk meningkatkan penerimaan ini. Tapi Pak, kalau kita bahas Juni ke Juli ya, kalau kita lihat itu kan Juni minusnya 12,01%, kemudian sekarang 14,7% minusnya, sementara sekarang sudah pemberlakuan PSBB transisi, justru semakin dalam. Ini apa sih yang menjadi permasalahannya Pak Hestu? Ya,
Pertama, kalau kita bicara penerimaan pajak itu merupakan konsekuensi dari aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi itu kan bermacam-macam, baik itu aktivitas ekonomi konsumsi masyarakat, kemudian ekspor impor, dan tadi yang disinggung oleh Pak Presiden mengenai investasi yang terrealisasi. Nah, itu macam-macam. Dan memang kondisi ini kalau kita melihat dari aspek ekonomi makro itu belum bergerak kepada arah yang memang kita harapkan. Walaupun kita melihat bahwa sebenarnya sudah ada beberapa indikator tanda-tanda bahwa ekonomi sudah mulai meningkat dibandingkan di mana waktu yang terdalam di bulan Mei, waktu itu benar-benar April dan Mei itu benar-benar sangat-sangat rendah atau minusnya sangat tinggi. Nah, ini mulai ada, tetapi tentunya itu dalam kondisi pandemi yang sekarang terjadi ini, meningkatkan aktivitas ekonomi secara radikal itu juga tentunya bukan sesuatu strategi karena masalah kesehatan masih sangat penting. Nah, sehingga kalau kita bicara tadi penerimaan pajak kita sebagai bagian dari ikutan dari aktivitas ekonomi, maka memang terjadi penurunan paling dalam itu di bulan Maret minus 38% dibandingkan tahun lalu. Di bulan Juni sebenarnya ada sedikit perbaikan di mana minusnya itu berkurang menjadi 17%. Nah, cuma karena waktu itu di bulan Juni itu ada pajak dari THR, dari yang lain semacam itu. Tetapi di bulan Juli ini memang menurun lagi, minusnya itu menjadi lebih lebar lagi dibandingkan tahun lalu, yaitu sekitar 30%. Ya, kondisi ekonomi tadi kalau kita lihat sangat nyambung dengan seperti impor di bulan Juli itu minus tinggi 32% dibandingkan tahun lalu. Ekspor demikian juga masih minus 9,9. Nah, inilah ya kondisi yang kita hadapi, tapi tentunya dengan berbagai upaya yang sekarang dilakukan pemerintah, kita berharap Agustus, September, November sampai akhir tahun nanti kondisinya akan lebih membaik lagi, walaupun memang belum akan sampai pada kondisi yang normal sebagaimana sebelum COVID ini. Itu Mbak. Oke, baik Pak Bawono, saya ingin minta tanggapan Anda soal ini. Ini agak mengkhawatirkan memang karena beban APBN kita atau penerimaan negara kita kebanyakan memang kan dari pajak begitu, dan kondisi kita tidak memungkinkan juga untuk itu. Tapi kalau kita lihat dari breakdown-nya begitu, ini kan per akhir Juli tercatat sudah 50,2% dari target Perpres 72. Ya kan? Ya, nah, betul. Bagaimana Anda melihat kinerja ini? Apakah ini tidak terlalu buruk atau perlu kita concern lebih dalam terhadap hal ini? Ya, terima kasih Mbak Popi. Jadi kalau saya lihat kalau misal kita kan tahu bahwa Perpres 72 ini kan sebenarnya sesuatu penyesuaian target penerimaan pajak ya. Jadi sudah diturunkan, terus kemudian hingga Juli lalu ini sudah mencapai 50%, lebih dari 50%. Ini sebenarnya jauh lebih menurut saya ini not bad lah. Jadi kalau misal kita bandingkan dari tahun yang lalu sebenarnya ini juga kontribusi hingga per Juli itu sudah lebih dari 50%. Menurut saya itu juga mengindikasikan sebenarnya target yang dalam Perpres 72 ini sebenarnya cukup achievable seperti itu. Jadi semisal kita juga misalkan melakukan breakdown lagi ya, tadi juga mungkin melanjutkan dari pernyataan Pak Yoga juga, bahwa saya sangat sepakat bahwa ketika kita bicara tentang penerimaan pajak, hal yang paling krusial atau hal yang paling berpengaruh pada tahun ini memang satu-satunya adalah kondisi ekonomi. Dan pas tahun ini juga kita tahu bahwa harga komoditas yang juga biasanya kita kan juga dari sektor pertambangan itu bagus, PPh migas juga cukup lumayan, terus kemudian aktivitas ekspor impor. Jadi kita kalau melihat PDRI, jadi pajak dalam rangka impor, ini semuanya juga minus. Satu-satunya yang tidak minus kan saat ini hanyalah PPh karyawan ya, PPh 21 seperti itu. Jadi walaupun tidak minus tapi pertumbuhannya melambat. Nah, ini sebenarnya yang juga perlu untuk kita waspadai, tapi juga ini bisa jadi pelajaran bagi kita ke depan bahwa ketika kita punya diversifikasi pos-pos penerimaan pajak yang lebih imbang gitu ya, jadi tidak terlalu ke PPN semisal seperti itu atau juga ke PPh badan, ini juga nantinya akan membuat adanya goncangan-goncangan ekonomi ini tidak membuat kerentanan dalam pola penerimaan pajak kita. Seperti itu sih Mbak. Oke, baik.
Saya ke Pak Hestu. Pak Hestu, tadi kan Bu Menteri bilang bahwa PPh 21 juga tertekan. Kalau kita coba lagi lihat penerimaan pajak di sektor utamanya, industri pengolahan ini yang tertekan paling dalam gitu. Apa persoalannya? Apakah ekspor yang sulit digenjot, konsumsi yang juga masih tidak bisa dinaikkan gitu? Apakah itu salah satu faktor sehingga pajak juga akhirnya jadi stuck gitu, Pak Hestu? Ya, nah kalau kita bicara seperti industri sektor pengolahan, kita melihatnya bahwa walaupun memang sampai dengan Juli itu atau di bulan Juli itu masih minus, tetapi sebenarnya minusnya itu sudah lebih sedikit berkurang dibandingkan kondisi yang paling dalam waktu itu di bulan Mei. Jadi ini tadi yang saya sampaikan bahwa dibandingkan April atau Mei terutama, karena April waktu itu masih ada SPT tahunan semacam itu. Kemudian Mei benar-benar penerimaan kita itu sangat-sangat turun drastis, termasuk yang di manufaktur. Nah, di bulan Juni, Juli itu mulai Juni, Juli itu mulai ada pergerakan walaupun tetap minus, tetapi ada kondisi perbaikan. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat sinkron juga dengan kondisi perekonomian kita, di mana manufaktur ini kalau kita bicara PMI indeksnya walaupun belum sampai pada 50, tetapi sudah menjauh dari angka yang terdalam waktu itu di bulan Mei kalau nggak salah minusnya sampai 40, angkanya sampai 28, sekarang sudah mendekati 46 atau hampir 50. Jadi manufaktur mulai bergerak, kita melihat manufaktur mulai bergerak, tetapi memang belum sampai pada level yang seharusnya menimbulkan pertumbuhan penerimaan pajak. Sehingga tadi kembali lagi sinkron, kalau industrinya juga belum normal, ya penerimaan pajaknya mau nggak mau juga belum akan tumbuh dengan baik atau masih akan minus. Termasuk kalau bicara manufaktur, kita lihat impor bahan baku masih tertekan, masih turun dibandingkan dengan tahun lalu masih minus. Ini kan menunjukkan bahwa belum pada kapasitas yang seharusnya semacam itu. Itu Mbak. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya akan kembali lagi untuk Anda, pemirsa. Kami jeda sejenak, tetaplah bersama kami.